Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang permasalahan pendidikan dan cara penanggulangannya, yang beranggotakan kelompok pertama Listiana, yang kedua Musdalifah, yang keempat Irmala Khairunisa, dan saya sendiri Rahmadani Indah Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irmala Khairunisa akan menjelaskan tentang permasalahan pendidikan. Di sini permasalahan pendidikan ada dua, yaitu permasalahan pokok pendidikan dan masalah khusus tenaga kependidikan. Masalah pokok kependidikan pertama yaitu kuantitas. Ini menyangkut banyaknya calon murid atau mahasiswa yang harus tertampung dalam suatu lembaga pendidikan. Masalah ini muncul karena masih adanya calon murid atau mahasiswa yang tidak tertampung karena terbatasnya daya tampung. Diharapkan pendidikan nasional dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga untuk memperoleh kesempatan pendidikan. Namun kenyataannya masih banyak warga negara, khususnya usia sekolah, yang tidak tertampung dalam suatu lembaga pendidikan. Yang kedua yaitu kualitas. Kualitas merupakan baik buruk atau mutu sesuatu. Kualitas pendidikan umumnya dilihat dari output atau hasil pendidikan itu sendiri. Kriteria untuk hasil atau kadar ketercapaian tujuan pendidikan biasanya dipengaruhi oleh unit pendidikan yang menyelenggarakannya. Unit terkecil dari pendidikan yaitu guru mata pelajaran atau dosen yang mengajar mata kuliah tersebut. Mutu pendidikan atau kualitas pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf sesuai yang diharapkan. Jika proses belajar tidak optimal, maka akan sulit diharapkan jika akan menghasilkan mutu yang berkualitas. Selanjutnya yaitu efisiensi. Pendidikan dikatakan efisiensi apabila penyelenggaraan pendidikan tersebut hemat waktu, tenaga, dan biaya, tetapi hasilnya optimal. Misalnya, apakah guru mengajar sesuai dengan jam wajib mengajar, dan apakah waktu yang digunakan sesuai dengan jadwal atau rencana. Yang selanjutnya yaitu efektivitas. Pendidikan dikatakan efektif apabila hasil yang dicapai sesuai dengan rencana atau program yang dibuat atau silabus sebelumnya. Bila rencana mengajar yang dibuat oleh guru atau silabus yang dibuat dosen sebelum mengajar untuk memberi kuliah terlaksana secara utuh dengan sempurna, maka pelaksanaan perkuliahan tersebut bisa dikatakan efektif. Terakhir yaitu relevansi. Pendidikan dikatakan relevan apabila sistem pendidikan dapat menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Permasalahan semakin besar atau rumit apabila tingkat kesesuaian rendah. Yang kedua yaitu permasalahan khusus pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, pendidik bukan berasal dari lulusan yang sesuai. Misalnya, masih ada seorang guru lulusan bahasa Inggris yang mengajar matematika. Yang kedua yaitu pendidik kurang menguasai kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik maupun tenaga kependidikan, sehingga menyebabkan kualitas yang kurang baik. Selanjutnya, pendidik terkadang menjadikan mengajar hanya untuk menggugurkan kewajiban, sehingga dia mengajar kurang optimal. Pendidik belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Fenomena itu ditandai dari rendahnya mutu kelulusan, penyelesaian masalah pendidikan yang tidak tuntas. Akibatnya seringkali hasil pendidikan mengecewakan masyarakat. Selanjutnya, pengajar tidak sesuai dengan silabus sehingga target dari tujuan pembelajaran tidak tercapai. Selanjutnya, masih banyak pendidik yang belum memenuhi ketentuan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 19 Tahun 2005, seperti mengajar SD minimal lulusan S1. Selanjutnya yaitu masih ada pengajar atau tenaga pendidik yang merangkap tugas sebagai administrasi atau penjaga perpustakaan. Selanjutnya yaitu saling keterkaitan antar masalah pendidikan. Ada dua faktor mengapa mutu pendidikan belum dapat diwujudkan. Faktor yang pertama yaitu gerakan perluasan pendidikan untuk melayani pemerataan kesempatan
pendidikan bagi rakyat banyak memerlukan penghimpunan dan pengerahan dana dan daya. Faktor yang kedua yaitu kondisi komponen pendidikan mempersulit upaya peningkatan mutu karena jumlah murid dalam kelas terlalu banyak, pengerahan tenaga pendidik yang kurang cakap, kurikulum yang belum mantap, sarana yang tidak memadai, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mengenai berkembangnya permasalahan pendidikan. Yang pertama, perkembangan iptek dan seni. Perkembangan iptek. Ilmu pengetahuan merupakan hasil eksplorasi secara sistem dan terorganisasi mengenai alam semesta, dan teknologi adalah penerapan yang direncanakan dari ilmu pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Perkembangan seni. Kesenian merupakan aktivitas berkreasi manusia secara individual maupun kelompok yang menghasilkan sesuatu yang indah. Yang kedua, laju pertumbuhan penduduk. Masalah kependudukan dan kependidikan bersumber pada dua hal, yaitu pertambahan penduduk dan penyebaran penduduk. Selanjutnya adalah aspirasi masyarakat. Aspirasi terhadap pendidikan harus tetap dibangkitkan dan ditingkatkan. Sudah terlihat dari tahun ke tahun, kecenderungan aspirasi masyarakat semakin meningkat, khususnya dalam aspirasi pendidikan, karena masyarakat sudah melihat bahwa pendidikan akan lebih menjamin memperoleh pekerjaan yang layak dan menetap, atau akan mendapat status sosial mereka. Yang keempat, keterbelakangan budaya dan sarana. Faktor penyebab terjadinya keterbelakangan budaya umum adalah masyarakat yang umumnya berada di daerah terpencil, yang ekonominya lemah dan kurang terdidik. Lalu ada upaya penanggulangan masalah pendidikan. Yang pertama adalah perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum mulai dari tahun 1975 sampai tahun 2004. Dalam kenyataannya belum mampu mengakomodir setiap tujuan yang ingin dicapai. Padatnya jumlah bahan ajar ternyata cukup membebani para peserta didik. Lalu pada kurikulum 2004 lahirlah kurikulum KBK, yaitu kurikulum berbasis kompetensi, dengan jumlah beban yang agak longgar, tetapi tidak bertahan lama, karena tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Lalu di tahun 2006 ada KTSP, kecenderungan guru untuk menyelesaikan bahan atau materi dengan cepat juga tidak bertahan lama, karena tidak memberikan ruang bagi siswa untuk terus berkembang. Lalu pembentukan kasta baru dalam sistem pendidikan kita, salah satunya adisi di bulan Mei dulu, yang muncul sebagai efek dari adanya sekolah berstandar internasional. Dalam satu sisi berdampak positif untuk penempatan kurikulum sesuai fungsinya. Lalu ada pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan pengembangan. Pengelolaan adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi, di mana keempat proses tadi mempunyai fungsi masing-masing untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Terdapat beberapa fungsi dari pengelolaan itu sendiri sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan merupakan penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Lalu, yang kedua, pengorganisasian. Organisasi adalah dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam cara terstruktur untuk mencapai sasaran. Lalu, yang ketiga merupakan fungsi pengelolaan yang berhubungan dengan usahanya memberikan bimbingan, saran, instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing. Lalu yang keempat adalah pengawasan, merupakan fungsi pengelolaan yang berhubungan dengan usaha pemantauan kerja. Lalu yang kelima, pengembangan merupakan fungsi pengelolaan yang harus dijadikan tolak ukur keberhasilan suatu pengelolaan.
Jadi, pengelolaan pendidikan berfungsi sebagai acuan bagi sekolah dalam mengukur, mengevaluasi, dan merevisi kegiatan-kegiatan yang dianggap perlu. Selain itu, pengelolaan pendidikan bertujuan sebagai upaya sekolah dalam mendukung dan penjabaran wajib belajar 9 tahun. Selanjutnya yaitu upaya pembaruan pendidikan. 1. SD Pamong. SD Pamong bertujuan untuk menentukan alternatif sistem penyampaian pendidikan dasar yang bersifat efektif, ekonomis, dan merata yang sesuai dengan kondisi ekonomi berbeda. 2. SD Kecil. Realisasi dari Undang-Undang Wajib Belajar dan Pemerataan Pendidikan anak-anak usia 7-12 tahun, terutama untuk daerah-daerah terpencil. Pemerintah telah melaksanakan SD Kecil dan sistem guru kunjung. 3. SMP Terbuka. SMP Terbuka atau SMPT adalah sekolah menengah umum tingkat pertama yang kegiatan belajarnya sebagian besar diselenggarakan di luar gedung sekolah dengan cara penyampaian pembelajaran melalui berbagai media dan interaksi yang terbatas antara guru dan murid. 4. Proyek Perintis Sekolah Pembangunan atau PPSP. Pada mulanya proyek ini dimaksudkan untuk mencoba bentuk sistem persekolahan yang komprehensif dengan nama Sekolah Pembangunan. 5. Universitas Terbuka. Universitas Terbuka atau UT merupakan lembaga pendidikan tingkat tinggi yang menerapkan sistem belajar jarak jauh dan tujuan utama yaitu meningkatkan partisipasi perguruan tinggi 5% menjadi 8,2%. Dihitung dari populasi penduduk yang berumur 19 sampai 24 tahun. Sekolah unggul. Sekolah unggul adalah sekolah yang dikembangkan untuk mencapai keunggulan dalam keluaran atau output pendidikannya. Masuknya diseleksi ketat, sarana dilengkapi, lingkungan belajarnya mendukung, guru dan tenaga pendidikannya terpilih, kurikulumnya dipercaya, dan waktu belajarnya lebih panjang. Proses pembelajarannya juga dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketujuh, pendidikan pesantren. Tujuan pendidikan pesantren yaitu untuk menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang terakhir yaitu inovasi dalam pendekatan pembelajaran. 1. Belajar tuntas. Belajar tuntas yang bertujuan agar siswa dapat mendapatkan kesempatan untuk mencapai angka tertinggi dengan menguasai bahan pelajarannya secara tuntas. 2. Cara belajar siswa aktif. Cara belajar siswa aktif ini bertujuan agar siswa aktif dalam proses belajar, sehingga mampu untuk mengubah perilaku atau tingkah lakunya secara lebih efektif dan efisien. 3. Keterampilan proses. Keterampilan proses bertujuan untuk memberikan keterampilan praktis yang dihadapi oleh setiap orang dalam kehidupan, sekaligus untuk mengembangkan pemahamannya tentang konsep yang dipelajarinya. Terima kasih, mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.